Ya, shalom Bapak Ibu semuanya Selamat sahabat pagi, Abu Shalom Salam. Abuna. Halo, Halo, selamat pagi. selamat pagi Abuna, Abdi, Abni, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat semuanya? Puji Tetap Puji Tuhan, Tuhan, amin, Tuhan sehat. 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 Sehat selalu. amin. Ya, Amin. saya berharap semuanya tetap dalam semangat ya mengejar hadirnya Tuhan ya. Karena Amin. dengan Tuhan itu harus menjadi kerinduan kita sebagai orang-orang percaya, harus menjadi keinginan kita selama kita masih ada nafas kehidupan. Karena bagaimanapun juga tanpa ada nafas kehidupan berarti kita tidak punya selama ada nafas kehidupan maksud saya kita tidak punya hak untuk mengatakan Tuhan sudah melupakan atau meninggalkan saya ya. Jadi selama nafas itu ada berarti kita masih diberikan kesempatan buat Tuhan, dan kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memberikan kontribusi yang baik buat setiap orang yang ada di sekeliling kita, lalu juga memberikan sesuatu yang baik dan sehat untuk diri kita sendiri. Dan kiranya melalui BW ini kita semua selalu membekali diri kita masing-masing sehingga kita dibentuk menjadi pribadi yang semakin segambar dan serupa dengan Kristus ya. Kalau kita diberkati berarti kita punya tugas untuk memberkati. Kalau kita dipulihkan berarti kita punya tugas untuk memulihkan. Kalau kita disembuhkan kita pun juga punya tugas untuk menyembuhkan ya. Untuk itu saudara mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Tapi sebelumnya buat Bapak Ibu Anda semua sahabat BW dimanapun tempat Bapak Ibu semua berada, kita boleh lambaikan tangan semua sama-sama. Haleluya. Kita katakan shalom buat semua sahabat-sahabat BW yang ada di YouTube. Puji Tuhan. Ya, Shalom, selamat pagi halo. semuanya. Baik. Abuna, selamat pagi semuanya Bapak-Bapak Begitu. Ibu. Pagi Bu Linda. Oke. Baik saudara, mari sama-sama kita satu dalam doa yuk. Kita mulai BW kita hari ini ya. Kita berdoa supaya yang kalau mau kerja nggak terlambat, yang mau sekolah juga bisa siap-siap. Haleluya. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami yakin dan percaya di hadapan tata kasih karunia-Mu kami mendapatkan apa yang kami butuhkan hari-hari ini. Kalau yang kami butuhkan itu adalah keinginan kami dan itu belum sejalan dengan apa yang Engkau kehendaki, kiranya Engkau memberikan ampunan bagi kami ya Tuhan. Karena kami manusia banyak sekali kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kuatkanlah hati kami ya Bapa. Teguhkanlah iman kami agar kami boleh tetap terus berjalan dalam rencana Tuhan. Mata kami tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Hidup kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mata kami tertuju kepada salib Kristus. Hidup kami aman di dalam jalan Tuhan yang lurus. Untuk itu ya Bapa, perkenankanlah hamba-Mu mengajarkan sesuatu hari ini supaya semua orang ada di BW ini menjadi pribadi yang semakin segambar dan serupa dengan Kristus, dengan Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Bapa, Engkau pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya supaya semuanya boleh menyimak, benar-benar bisa menerima dan mengerti apa yang Roh Kudus kehendaki, apa yang Engkau ingin katakan, dan ajarkanlah pengajaran itu dan letakkanlah di dalam mulut lidah hamba-Mu. Sempurnakanlah Tuhan pelayanan hamba-Mu pada hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan tempat kita masing-masing ya saudara. Haleluya. Baik Bapak Ibu dan juga saudara-saudari sahabat BW semua, anak-anak yang mau belajar semakin mengasihi Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian terlebih dahulu. Nah, berikut saya share liriknya ya.
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, ku merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Ku mau selalu mengejar kebenaran dan hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu ada pada kami. Engkau hadir saat ini Tuhan. Memandang wajah-Mu,
mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Yesus membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu Tuhan, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Haleluya, katakan amin. Yes, yes, yes. Terima kasih Kak Alden. Oke. Ya, puji Tuhan saudara, Bapak Ibu, sahabat BW terkasih semuanya. Sekarang kita sudah masuk di Ayub pasal yang ke-15. Yuk kita belajar sesuatu. Jangan heran kalau misalnya di dalam kita belajar firman Tuhan atau baca Alkitab itu selalu terkadang ada pesan yang berulang, ya. Selain pesan yang berulang, selalu juga ada nasihat yang berulang. Ya, kenapa? Bukan karena si pengkhotbahnya kurang kreatif atau misalnya karena kurang ngulik gitu, bukan saudara. Karena kalau dikulik bagaimanapun juga kalau memang Roh Kudus tuntun dan singkapkan dan memang itulah pesan utamanya, maka haruslah kita baca. Nah, terkadang dia merasa ini udah pernah nih, ini kayak muter lagi misalnya gitu ya. Karena kalau kita baca Ayub 15 ini adalah memang putaran kedua dialog dari Ayub bersama dengan sahabatnya, ya, yaitu Elifas. Yuk sama-sama kita baca. Ya, kitab Ayub pasal 15. Pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menantang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terangkap bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu? Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan? Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya, seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Oke. Ya, ini putaran kedua percakapan Ayub dengan ketiga sahabatnya, dan dalam hal ini kita sedang membahas percakapan Ayub dengan Elifas, ya.
Nah saudara, pada putaran pertama kan ingat Elifas, lalu siapa lagi? Bildad, ya, siapa lagi? Zofar. Itu kan mereka masih berusaha memberikan nasihat. Tapi pada putaran kedua ini mereka mulai sepertinya kehilangan kesabaran ya. Apakah saudara sedang kehilangan kesabaran hari-hari ini? Kesabaran menanti-nantikan jawaban Tuhan, lalu apa lagi? Hilang kesabaran sama sikap seseorang. Jadi mereka ini semakin yakin bahwa penderitaan Ayub pasti disebabkan oleh dosa tersembunyi. Apakah saudara hari-hari ini juga punya pemikiran seperti itu? Orang biasanya tuh kalau makin dekat sama Tuhan tuh makin diberkati, bukannya makin susah. Ya, mari kita bertobat di posisi pikiran-pikiran seperti itu. Apalagi kalau yang pikiran itu Anda tujukan kepada abdi Allah, ya, kepada baik itu pemimpin rohani, mentor rohani, ataupun pendamping hidup, ataupun anak, ataupun menantu, ya, kita harus bertobat. Kenapa? Karena saudara, kita manusia tuh nggak pernah bisa tahu yang sebenarnya di balik layar kehidupan seseorang. Kita kan cuma lihat di depannya aja. Jadi jangan pernah menjustifikasi atau menghakimi orang lain lalu menyimpulkan kayaknya ini ada apa-apa deh nih gitu, saudara, ya. Karena itu saudara, ketika kita melihat kehidupan seseorang carut marut, janganlah kita seperti Elifas, Bildad dan juga Zofar. Ya. Kita langsung mengatakan bahwa ini karena kamu soalnya gak pernah berdoa, karena kamu soalnya masih merokok, karena kamu soalnya masih minum, karena kamu soalnya masih begini. Makin mental saudara. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, apakah itu benar seperti itu atau bukan. Mereka hanya melihat penderitaan Ayub lalu membuat kesimpulan sendiri. Apa bedanya dengan kita ketika melihat penderitaan orang lain lalu kita simpulkan sendiri. Ketika kita hanya melihat keadaan seseorang tapi tidak mengetahui seluruh ceritanya, maka penilaian kita pasti salah. Kita aja waktu ujian, waktu zaman SD, SMP, SMA, ketika kita ujian kita sudah merasa kita sudah melakukan atau meletakkan jawaban itu dengan sebenar-benarnya. Kita juga kesel kan kalau misalnya tiba-tiba loh kok ini disalahkan gitu, padahal jawabannya itu sesuai dengan apa yang seharusnya jawabannya gitu. Ya. Makanya di ayat 1 sampai 3 itu kesimpulannya adalah Elifas itu menuduh perkataan Ayub itu perkataan yang kosong, ya. Kata kosong di sini itu menggambarkan sesuatu yang enggak ada makna, enggak ada isinya dan enggak ada gunanya. Ya. Sementara angin timur dalam dunia Timur Tengah itu merupakan angin panas. Seperti sekarang ini mereka lagi kena angin timur di daerah Timur Tengah, ya. Suhunya sampai 45 bahkan 47 derajat Celcius. Saya pernah ngalamin yang 42, 45 juga saya pernah. Artinya Elifas sedang mengatakan apa saudara? Ayub, perkataanmu ini kosong banget gitu, gak ada gunanya, gak ada juntrungannya, kira-kira gitu, ya. Bahkan membawa kerusakan. Saudara, tidak semua perkataan yang benar itu akan membenarkan situasi. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak benar, maka itu akan memberikan sebuah pengerusakan. Ya, kalau kita mengacu di Efesus pasal 4 ayat 15, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ya. Jadi sekali lagi saudara, sekalipun saudara merasa atau melihat sebuah kebenaran dan saudara punya kebenaran, mari kita ungkapkan itu dengan kasih. Karena tanpa kasih kebenaran akan jadi kekerasan. Kekerasan yang berulang. Kasih tanpa kebenaran itu akan menjadi pembiaran. Itu juga nggak boleh. Ya udahlah biarin. Soalnya kalau misalnya nanti nggak diizinkan, kalau nanti nggak dikasih, nanti orangnya ngambek marah nggak mau datang lagi. Ini bukan kebenaran. Ini pembiaran jadinya. Nah kalau pembiaran itu akan membawa kehancuran juga. Tapi fase kedua, fase pertamanya adalah ketika kebenaran disampaikan tanpa kasih, itu akan jadi kekerasan. Dan namun kebenaran di dalam kasih disampaikan dengan benar, nah itu yang akan membawa pemulihan dan membawa pembenaran, bukan pembiaran. Jadi ketika kita bicara dengan orang lagi ada masalah, coba kita tanya dulu, ketika kamu ngomong sama saya, kamu dialog sama saya,
Ada nggak perkataan saya yang selama ini tuh sempat melukai kamu? Tapi sebenarnya seharusnya ya, kalau perkataan kita tidak melukai, orang itu pasti akan minta ngomong untuk datang sama kita lagi. Taunya dari mana? Taunya dari anak, anggap aja kayak misalnya kita lihat anak-anak kita atau cucu-cucu bapak ibu semua deh. Kalau mereka itu nyaman sama kita, apa aja mereka akan cerita. Tapi kalau begitu nggak nyaman, mereka tidak akan cerita. Coba kalau ditelusuri, ditelisik, kenapa sih kamu nggak mau ngomong sama papa kamu misalnya? Nanti mereka akan cerita. Contoh misalnya ya, ini contoh saja saudara. Enggak lah, jangankan ngomong masalahnya. Baru cerita aja di sekolah ada apa, bukan aku yang salah, aku yang disalahin. Nah, saudara, ini merupakan kesalahan yang fatal di kehidupan orang-orang, keluarga orang-orang percaya hari-hari ini. Sehingga banyak anak-anak orang percaya itu keluar dan mereka curhatnya di luar. Kalau curhatnya di tempat gereja sama pembimbing rohani itu gak apa-apa. Tapi biasanya gak mungkin mereka begitu. Mereka akan curhat ke orang lain. Bahkan ke orang-orang yang beriman dengan yang lain. Anda mau tahu kenapa? Karena mereka lihat begini, orang tua saya aja yang ngelahirin saya, orangnya modelnya kayak gini. Apalagi saya ngomong sama pendeta saya, nanti ngomong sama orang tua saya. Ya. Tapi ada satu hal yang menarik ya, di salah satu ayat dari ayat 4 sampai 6. Nah, tadi kita sudah baca ya. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu. Nah, saudara, ini kalau menurut saya ini satu pembelajaran yang bagus. Selama ini tuh yang mengajar mulut kita itu apa? Apakah kesalahan atau sebuah kebenaran? Kalau itu kebenaran, biarlah kita dididik terus dan diajar terus dari apa yang keluar dari mulut kita ini. Tapi kalau yang keluar mulut kita itu semua sampah kehidupan, belatung-belatung hati, lebih baik kita jangan bercokol dan jangan berdiam di situ, saudara. Ya, karena seringkali mulut kita ini yang mempersalahkan diri kita sendiri, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan keadaan, padahal bukan itu masalahnya. Ya, ini menurut saya kenapa Elifas ngomongnya langsung saklek, karena mungkin dia tipenya yang kurang sabar. Ya, memang firman Tuhan mengatakan di salah satu ayat di Yakobus bahwa hendaklah orang itu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Ya, jadi itu satu hal yang bagus. Ya, itu satu hal yang baik. Nah, mari saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini nilai-nilai yang mungkin Anda sudah pernah dengar ya di BW. Karena 2 atau 3 bulan yang lalu saya pernah sampaikan ini di putaran pertama dialog antara sahabat-sahabat Ayub dengan Ayub. Tapi itulah kebenaran firman Tuhan. Karena terkadang kita sudah tahu, dengar, oh ya terima kasih ya Bunda, terima kasih Tuhan Yesus. Tapi begitu sudah lewat 1-2 minggu kita lupa lagi. Bahkan gak usah lewat 1-2 minggu, 1-2 jam aja kita bisa melakukan lagi. Jadi kalau di Ayub pasal 15 ini kita diingatkan kembali, kita harus bersyukur. Supaya kita tidak menjadi orang yang paling tahu. Karena dari ayat 7 sampai ayat 10 ada indikasi Elifas itu menyindir Ayub. Ya, seakan-akan Elifas itu paling tahu dari segalanya. Nah, pesan yang berikutnya adalah yuk kita sama-sama membangun kehidupan kita. Jangan menjadi suami yang paling tahu, istri yang paling tahu, atau misalnya anak yang paling tahu, orang tua yang paling tahu. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak hal yang harus kita pelajari. Orang tua juga ya yang tidak muda lagi, yang di masa usia emas juga harus belajar terus. Karena kan dunia ini kan berubah. Kita tidak bisa hanya berhenti ya cuma ini yang saya tahu. Enggak bisa. Bapak Ibu mohon izin harus terus mau belajar. Supaya Bapak Ibu tidak menjadi orang yang paling tidak tahu. Dan Bapak Ibu tidak dibohongin sama orang-orang yang paling tahu. Padahal dia hanya so tahu. Karena kita enggak tahu kita nurut. Akhirnya kita melakukan satu hal yang membuat kita menderita. Karena tidak semua penderitaan adalah hukuman, saudara. Terkadang penderitaan itu hadir karena ketidaktahuan kita. Penderitaan itu hadir karena apa? Karena kitanya itu salah dalam melihat dan menyikapi. Karena kita tidak mendengar informasi, kita tidak mendengar apa yang sedang terjadi. Ya,
Jadi bukan semua kesulitan itu artinya seseorang ini jauh dari Tuhan. Enggak. Masalahnya dunia ini sudah semakin membuat orang-orang itu hidup di dalamnya tuh memang semakin sulit dibuatnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang-orang itu udah malas lagi ngejar Tuhan. Jadi bukan karena Tuhan meninggalkan kita atau bukan karena kitanya yang sudah terlalu dalam jatuhnya sehingga kita malas untuk bangkit. Karena kebanyakan manusia selalu berpikir udah jatuh sekalian basah deh, udah kejebur berenang sekalian, nyelam sekalian. Lihat dulu masalahnya apa, konteksnya apa. Kalau misalnya ada penderitaan yang seakan-akan Tuhan izinkan, mari kita percaya dan tetap berserah dan dengan tulus hati menerima itu semua. Karena itulah yang membentuk iman, supaya dari iman dibentuk semakin dewasa dan sempurna, disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Makanya jangan sekali-kali kita itu merasa kita sudah tahu betul bahwa seluruh pekerjaan Tuhan itu seperti apa dalam kehidupan seseorang. Seperti yang saya bilang di awal tadi, menilai kehidupan seseorang, menilai pekerjaan Tuhan atas hidup dia berdasarkan apa yang kita lihat dari sisi kitanya. Padahal kita gak pernah tahu sebenarnya itu cara Tuhan untuk membentuk iman orang ini supaya semakin sempurna. Ya, mari kita mau belajar terus ya saudara. Bapak Ibu sekali lagi, usia emas, ketinggalan zaman gak ada masalah. Tapi jangan tertinggal sampai ke belakang, karena nanti makin sulit untuk belajar dan makin sulit untuk diajar. Ya, tapi kalau orang-orang rendah hati pasti mau terus belajar, mau terus diajarin. Ya. Oh, masih banyak yang belum saya mengerti, wajar saudara. Saya pun demikian, masih banyak kok yang belum saya mengerti. Itulah sebabnya saya selalu baca firman Tuhan di waktu saya pribadi 10-15 menit saya langsung cari tempat yang sepi di dalam rumah ini, misalnya gitu di bawah atau di pojok. Saya baca sebentar, saya doa. Kan penyembahan, doa kan gak perlu harus kedengaran sampai lantai 2 atau sampai lantai 3. Ya masalahnya rumah kami gak ada lantai 3. Jadi maksudnya gak sampai luar gitu. Kalau misalnya memang pada saat itu saya tidak sempat untuk ngambil gitar, so what? Kenapa? Ya saya nyanyi aja, saya bersenandung aja. Bahkan ketika saya naik motor pun saya bisa bersenandung. Jadi saudara, lagi jalan pun anak-anak bisa bersenandung. Daripada senandungnya lagu-lagu dunia, lebih baik senandungnya lagu-lagu rohani. Karena nanti kalau nyampe rumah udah sibuk dengan hal yang lain kan. Tapi saat sendiri itu loh, itu artinya kita mau terus diajar oleh firman Tuhan. Nah makanya saya selalu mengatakan, kalau nanti ikut BW, baik yang di YouTube, saya sarankan buat sahabat-sahabat di YouTube, ikutilah BW ini dengan cara yang benar, yaitu dengan sungguh-sungguh, khusus waktunya. Sediakan lihat durasi waktu hari ini berapa, 29 menit misalnya atau 30 menit. Berarti Anda akan investasikan 30 menit itu. Kalau Anda benar-benar investasikan 30 menit waktu Anda akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan hadir lebih dari apa yang Anda investasikan. Waktu yang Anda investasikan untuk Tuhan. Ya, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Besok kita lanjut, kita selesaikan pembahasan di ayat yang ke-11 sampai 16. Hari ini sampai di situ aja dulu supaya semua bisa benar-benar mengerti, menyerap dan melakukan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, saat ini hamba datang kepadamu, mewakili semua yang ada di BW ini. Sekali lagi, apa yang Engkau layak dan patut untuk ajarkan dan kami terima, biarlah kami mau menerimanya dengan sungguh-sungguh. Kami mau mengerti, kami mau terus diajar dan belajar. Dan kami juga diingatkan untuk tidak boleh cepat sekali untuk menilai kehidupan seseorang atau menilai penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang itu hanya berdasarkan keadaan yang kami lihat. Biarlah kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu itu selalu ada di dalam hati kami, memberikan sebuah rasa yang menyadarkan kami bahwa setiap kesulitan penderitaan itu tidak akan untuk selama-lamanya. Bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, dan bukan untuk selama-lamanya hilang harapan orang sengsara. Tetapi orang-orang remuk jiwanya adalah orang-orang yang diberkati dan disayang oleh Tuhan. Orang-orang yang
akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Hamba berdoa bagi yang bekerja, sekolah, kuliah, yang melayani, biarlah tidak kehilangan semangat. Apa yang mereka mulai dan lakukan dengan kasih kepadamu, biarlah itu kembali muncul. Ini bukan tentang kasih mula-mula, tapi ini tentang kesadaran diri kami sebagai orang atau manusia yang masih Tuhan berikan nafas kehidupan sampai hari ini. Terkadang Engkau mengizinkan penderitaan itu kami alami supaya kami semakin segambar dan serupa dengan Engkau. Ajarlah kami untuk selalu menerima setiap proses supaya kehidupan ini dapat kami taklukkan bersama dengan tangan Tuhan yang membawa kami kemenangan, bukan berdasarkan pengalaman hidup kami sendiri. Untuk itu, biarlah semua yang percaya boleh membuka tangan, menerima berkat damai sejahtera cinta kasih setia Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyatakan kebaikannya di tempat engkau bekerja, di tempat engkau melayani, di tempat engkau mengambil studi, di tempat engkau tinggal. Dan Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungimu dan menjagamu dari segala mara bahaya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, shalom semuanya, selamat beraktivitas, sampai jumpa besok, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Terima kasih. Abu Nyani dan Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semua Yesus Tuhan memberkati. memberkati. Amin. Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, makasih Tuhan Yesus berkatin. Siap. Amin. Siap. Tuhan berkati selalu ya. Shalom. Bye. Bye. Tuhan berkati ya.